Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, di episode kali ini kita bakal ngomongin soal local storage ya. Jadi kita udah bikin banyak fitur nih kayak nampilin barang, terus ngedit juga, ngedelete, nambah barang, nampilin dan lain-lain itu udah semua gitu ya. Tapi ketika kita refresh gitu kan, tampilan, belanjaan kita kan jadi kosong lagi gitu kan, atau jadi ke default lagi gitu kan. Nah, kita nggak pengen kayak gitu nih, kita pengen ketika di-refresh tampilannya akan sama, item-itemnya bakal sama. Nah, di sini kita bakal pakai fitur local storage gitu ya. Jadi kita bakal simpen semua produk kita itu di local storage gitu. Oke, gimana cara implementnya? Langsung aja kita ke laptop. Oke, di sini kita udah ada, state products gitu ya, state produknya ini by default, kita hardcode ya, kita hardcode ada, 3 item gitu ya, refresh ya ada 3 item gitu kan, ya ini problemnya sih. Jadi kita nggak bisa langsung kayak gini nih, kita nggak bisa langsung kayak gini, kita nanti butuh nyimpan atau butuh ngambil si product-nya itu dari local storage gitu ya. Nah, kemudian mungkin ketika nyimpan juga inti ya, ketika kita klik tombol simpan, harusnya itu kita akan menyimpan array products-nya yang saat ini itu ke local storage lagi gitu. Ya, sama ketika submit ya, kita harus nyimpan new product-nya ini ke local storage, kemudian ketika delete juga sih harusnya. Ketika delete, mana delete? Nah ini. Jadi ketika kita delete gitu ya, produknya udah berkurang, kita harus simpan juga ke local storage kayak gitu. Ya, mungkin kita coba dulu ya, kita coba dulu ketika di submit. Jadi ketika di submit kita simpan ke local storage nih new produknya. Ini kita udah punya new product, coba kita simpan ke local storage. Local storage dot set item, aku namain products saja ya, products. Kemudian yang disimpan adalah new products. Ini enggak kebalikan ya. Set item itu butuh key sama butuh value-nya. Nah, value-nya berupa string nih kalau di sini nih guys. Ya, jadi dia new products ini harus berupa string. Tapi nggak tahu ya. Coba kita nggak perlu convert dia jadi string, apa yang bakal terjadi ya? Heeh. Ya, kita coba dulu deh. Aku refresh, aku cek dulu local storage-nya saat ini itu masih kosong ya. Ini kosong banget nih, masih belum ada apa-apa. Coba kita edit. Bukan edit, tambah aja ya. Ya, tambah dulu deh. Ayam goreng spesial 20.000 tuh 23 simpan sep. Oke, ini refresh. Oh, kok masih belum kesimpan? Bentar. Ini sudah aku simpan sih harusnya. Local storage set item products new product. Iya, apa aku belum refresh ya tadi ya? Coba lagi ya. Oh, aku ngeceknya di cookies. Salah salah salah. Wah. Nih ada nih local storage nih. Local storage masih kosong ya. Oke, kita coba lagi. Kok jadi tersisu gitu ya? Aku klik-klik nih. Oke, lanjut kita isi lagi ayam goreng spesial 20.000 tuh 23 simpan sep fresh. Nah, ini ada nih. Wah, ini jadi objek gini ya. Cara agak tinggian. Ini key-nya produk. Nah, ini key-nya produk. Value objek gitu ya jadinya ya. Heeh. Jadi nggak bisa dibaca nih. Heeh. Nah, inilah kenapa kita harus ubah dia jadi string ya. Jadi ini kita ubah dulu. Kita harus ngerubah si array of product ini menjadi string gitu ya. Pakai apa? Pakai json.stringify. Sep. Ini bisa ngerubah value apapun menjadi string. Nah, ini new products-nya kita masukin aja. Kita save lagi. Kita refresh. Oke, lanjut ya. Ayam goreng spesial 20.000. Tuh, 3.
simpan, sep. Nah, ini udah nih. Tuh. Produknya udah tersimpan sebagai string, string array gitu ya. Dan ini bisa kita lihat nih tuh data-datanya. Nah, terus coba kita refresh nih udah ada nih datanya nih. Kita refresh. Ya, dia masih nggak ada ya si ayam goreng spesialnya nih. Padahal di local storage sudah ada nih produknya nih. Nih ayam goreng spesial ada di indeks ketiga, harganya 20.000. Nah, di sini masih gak ada nih. Kenapa begini? Karena di atas di default state-nya nih di sini nih, itu kita ngambilnya masih dari si produk yang kayak gini ya, array yang di hardcode kayak gini nih. Ini harusnya dari si local storage. Oke, kita coba dulu nih. Local storage dot get item harusnya ya kan, get item tinggal dia tinggal minta key-nya. Oke, key-nya itu adalah products. Oke, aku save. Ini sebenarnya dia nge-return string ya nih tuh. Get item tuh nge-return string. Nah, ini putih nih, putihan nih. Kenapa nih? Nah, kita lihat di konsol. State.product.reduce is not a function. Jadi di sini ada error di baris 132. Nah, ini nih. Ya, bisa aku buka di sini nih kayaknya nih. Tutup aja. Nah, 132 state.product.reduce. Nah, kenapa kok dia itu bukan sebuah function? Karena .reduce itu sebuah function yang hanya bisa dipakai kalau kalau si products ini berupa array gitu ya. Ya .reduce kan array method gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi si products ini itu sekarang bukan berupa array gitu ya, tapi berupa string nih. Tuh, ya kita buktikan aja nih, kita console log. Oh, bentar. Kayaknya aku udah banyak console log ya di sini. Coba kita cari ya. Ini di episode sebelumnya tuh lupa agak dihapus, guys. Nah, ini ada console log. Save dulu, aku hapus console log yang di home ya, nih, di loopingnya nih. Terus nah, di sini di render. Oke, ini harusnya ada sih. Kita lihat ya. Nah, tuh kan. Produk ini berupa string sekarang tuh. Problemnya ini nih. Dia udah ambil dari local storage nih, kelihatan nih nasi goreng. Ini nggak bisa ke kanan ya. Gua nggak bisa dilihat semua nih, keputus di sini nih. Gak tahu gimana caranya. Nah, cuma problemnya dia berupa string gitu ya, array tapi berupa string gitu ya. Nah, kita harus convert si string ini menjadi objek lagi gitu ya, atau menjadi array lagi gitu. Nah, itu pakai apa? Pakai json.parse. Nah, kita ambil lagi dia. Oke, save dulu. Nah, muncul dia ya kan. Press. Nah, coba kita edit deh sekarang deh. Edit. Kalau edit kan masih sama ya, masih di submit button ya. Nih. Submit button, edit, dia bakal tetap kesimpan kok, harusnya. Oke, aku mau ngedit ayam goreng spesial deh. Aku edit harganya 18.000 aja. 18.000. Oke, simpan, dia jadi 18.000. Kita lihat di local storage kayak gimana. Oke, dia juga 18.000 dan harusnya kalau aku refresh, dia tetap 18.000 ya di sini harusnya. Oke, refresh. Nah, ini tetap nih 18.000. Mantap, udah tersimpan gitu ya. Terakhir bukan terakhir juga ya sebenarnya. Next mau ketika delete. Nah, ini kayaknya ketika delete masih belum nih. Jadi aku coba delete si ayam goreng spesial, aku delete, di local storage masih ada ya si ayam goreng spesialnya, dan kalau kita refresh harusnya balik lagi nih ayam goreng spesial. Nah, kenapa kok gitu? Karena ingat ketika kita ngedelete kita melakukan perubahan products gitu ya. Dan kita belum menyimpannya ke local storage. Jadi di delete, nih delete button nih. Nih di sini nih. Dia itu masih belum tersimpan si local storage-nya. Jadi local storage.set item products. Ini harusnya sama sih kayak tadi sih. Aku kopas aja ya. Nah, ini nih. Mana tadi? Oh, ini. Oke. Oh, enggak sih, beda sih. Jadi yang disimpan itu adalah ini harus array of product yang baru ya. Jadi aku harus keluarin ini nih sebenarnya nih. Nah, aku
keluarin biar gak bikin filter di banyak tempat ya. Ini new products sama dengan state.product.filter, kita keep kalau dia itu indeksnya gak sama seperti yang mau di delete. Oke, ini new product masuk ke sini, masuk ke local storage-nya, kemudian masuk ke set state-nya. Oke, save. Bisa satu baris gak? Oke, mantap. Oke, mantap sekali. Oke, kita coba ya yang delete ya sekarang ya. Jadi aku mau ngedelete yang ayam goreng sambal matah deh. Aku delete, dia jadi 41.000. Aku refresh. Oh, ini sebelum refresh nih, lihat dulu local storage-nya ini bener ya. Nasi goreng, ayam goreng spesial sesuai UI. Aku refresh. Ya, dia udah kesimpan. Mantap sekali, mantap sekali. Dan ingat ya, di sini kita agak perlu nyimpan total ini jadi ke local storage karena dia bakal dikalkulasi secara otomatis berdasarkan state si products gitu ya. Ya ingat ini di ref state ya. Oke, nah sekarang apa yang akan terjadi kalau misalkan gini. Ini kan local storage get item kita ambil dari products ya, by default di set ke state product gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan kita di browser baru dan kita tuh masih belum punya state salah. Kita masih belum punya local storage item yang produk gitu. Nah, mari kita lihat ya, ntar error atau kayak gimana nih gitu. Nah, ini ceritanya yang ini nih key-nya aku delete nih, bisa gak di delete? Nah, ini delete ya. Nah, ini clear nih ceritanya ya kan. Kita gak punya apa-apa nih di local storage ini nih sekarang nih. Terus kita refresh. Lah, dia jadi putihan lagi, guys. Nih, cannot read property of null. Nah, reading length nih di baris berapa yang error di index.js 97 di homepage ya, di function homepage. Nah, baris 97 ya. Kita ke baris 97 di sini. Nah, state.products .length. Nah, errornya apa tadi? Cannot read property of null. Nah, nih reading length. Jadi dia mengebaca length sedangkan si products ini itu null ya. Kalau kita lihat di konsol emang null ya si produk ini nih. Nah, nih productsnya null ya kan. Nah, kenapa dia null? Karena memang si local storage.getItem kalau kita ambil dan key-nya gak ketemu ya, kayak produk sekarang ini kita gak punya ya di local storage. Nih, kita gak punya data dengan key products. Makanya dia ngasih null. Ya di parse null, di parse dari null kayaknya tetap null deh. Coba kita buktikan ya. JSON.parse kita ngeparse null. Ya dia bakal tetap jadi null gitu. Nah, makanya ini si produk by default kalau kita refresh dengan kondisi local storage kosong ya, dia bakal jadi null. Ya kayak gitu. Akhirnya ya products ya null, nggak bisa products.length atau null.length ya, productsnya kan null ya. Jadi null.length ya nggak ada apa nih, null.length ya nggak bisa, null nggak punya length gitu kan. Nah itu yang punya length ya, yang punya .length itu adalah products gitu kan. Sorry array gitu ya. Nah, berarti gimana dong kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini kasusnya, kalau misalkan JSON parse ini menghasilkan null gitu ya. Nah, kita itu bakal kasih default value-nya gitu. Nih di sini nih. Harusnya di sini ya. Jadi ini aku lupa nih nama ininya apa ya? Nama apa namanya? Nama operatornya. Ada yang kayak gini kan, sama gini. Nah, ini intinya kalau yang kayak gini nih, kalau di kiri tuh false gitu ya. Tapi kalau misalkan ini 0 0 minus itu juga bakalan pakai yang kanan ini. Tapi kalau misalkan tanda tanya dua nih, yang kiri ini asalkan undefined atau null aja gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari lah ya si ini, aku lupa nama operatornya apa. Jadi intinya kalau misalkan di sini null nih, dia bakal pakai value yang di sini. Nah, yang di sini nih aku mau pakai value yang awal-awal tadi. Nah, itu ada name-nya misalkan ayam goreng, price-nya 15.000 tuh 23. Kemudian nasi goreng 10.000. Dah. Oke, aku save. Nah, dia langsung muncul ya kan. Tuh, langsung muncul dia. Jadi ayam goreng 15.000, nasi goreng 10.000. Ini ngambilnya bukan dari local storage ya sekarang ya. Tapi dia itu ngambilnya dari sini nih. Dari si array default yang kita buat gitu. Karena bisa dilihat sendiri nih
di local storage masih kosong. Jadi ketika dia local storage get item, dia akan menghasilkan null gitu kan ceritanya ini. Dia akan menghasilkan null, kemudian null di JSON parse jadi null, tetap null gitu kan. Nah, null karena dia null, ada operator ini nih, dia bakalan pakai yang ini nih. Si apa namanya? Default value yang di sini gitu. Ambil yang kanan instead of yang kiri karena kiri itu null gitu kan. Hmm. Ini berapa nih? 10.000 ya. Nah, udah. Oke. Oke, sip. Ini udah aman ya. Kita udah bisa simpen data-datanya ke local storage gitu kan. Ketika kita nambah, coba kita sekalian cek gitu ya. Nasi goreng ayam spesial 20.000 tuh 23 simpan. Oke, refresh, ini masih simpan. Kalau editnya juga 5.000. Ini masih ada bug yang ini ya, aku masih belum ketemu solusinya nih guys. Ini intinya kita nggak bisa ini ya, kemarin aku sempat browsing tapi masih belum ketemu. Jadi intinya ini kan input number ya, input number ini nggak bisa di set selection startnya gitu ya. Ya mungkin aku coba riset, mungkin kalau udah nemu solusinya aku share ke teman-teman gitu ya. Ini lagi ngapain nih? Oh, ini lagi ngedit. Oke, ini simpan, ini berubah si nasi goreng ayam spesial jadi 25.000. Aku refresh, dia tetap ke keep datanya. Kemudian apalagi nih? Delete. Oke, delete. Aku delete yang nasi goreng, delete. Aku refresh, ya dia masih ke keep ya datanya ya. Dan sesuai dengan si local storage. Mantap sekali, kita udah bisa bikin si daftar belanjaan kita nih tersimpan di local storage secara permanen ya, asalkan local storage-nya gak dihapus. Oke, ya mungkin untuk di video kali ini itu aja yang bisa aku share terkait si local storage. Data-data kita udah tersimpan di local storage, sudah aman kayak gitu ya. Mungkin untuk nextnya kita mau bahas soal side effect ya mungkin ya, next time gitu. Dan kalau misalkan tadi masih ada bug di input numbernya, kalau misalkan nanti aku udah riset udah nemuin caranya, bisa aku share ke teman-teman gitu ya. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share juga, di subscribe juga. Terus kalau misalkan teman-teman ada problem-problem nih ya terkait front end gitu, topik-topik menarik tentang front end pengen dibahas gitu ya, itu bisa banget langsung di komen aja atau bisa kabarin aja lah ya di grup seperti biasa. Teman-teman kalau belum join grup bisa join grup Gatherloop di gatherloop.co/join, nanti bisa share-share di sana lah kalau misalkan ada problem-problem. Nanti kalau misalkan oke topiknya bisa aku angkat juga di konten kayak gitu ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.